Shalom. Selamat pagi seluruh pemirsa Hikmat Pagi yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus dimanapun berada. Bersama kami keluarga Bapak Martin, saya Ibu Maria bersama dengan ketiga anak kami, Putri, Rere, dan Michael. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Hikmat Pagi bersama keluarga. Semua hanya karena anugerah Tuhan kita boleh ada sampai pada saat ini. Oleh sebab itu, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, biarlah kita boleh melandasinya dengan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Saudari Kesia. Mari semua, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan mohon tuntunannya. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau boleh kembali membangunkan kami di pagi hari ini Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau saja yang menyertai kami, supaya apa yang akan disampaikan dapat masuk ke dalam setiap hati kami Tuhan. Dan jikalau sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan, kiranya Engkau saja yang menyertai dan membimbing kami, agar kami dapat melakukan aktivitas kami dengan lancar dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah iman. Bacaan firman terambil dari Ibrani pasal yang ke-11, ayatnya yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Suatu kali terdapat dua orang bersaudara bernama Clarence dan Robert. Pada usia muda, mereka sama-sama memutuskan mengikat diri kepada Kristus. Clarence menjadi seorang aktivis gerakan pembela hak asasi manusia. Membela hak asasi bukan pekerjaan yang menyenangkan di Amerika Serikat pada era 1960-an. Di masa itu orang-orang kulit putih menganggap orang kulit hitam sebagai budak. Orang kulit putih merasa berhak memperlakukan orang kulit hitam semena-mena. Clarence turut berjuang melawan ketidakadilan itu. Ia percaya bahwa Allah menciptakan semua orang itu sama. Bagi Clarence, manusia harus hidup dalam roh kasih Allah. Clarence kemudian mengajak Robert untuk ikut memperjuangkan juga hak orang kulit hitam. Robert adalah seorang pengacara terkenal, dan Clarence yakin kemampuan Robert pasti akan sangat berguna untuk menolong orang-orang kulit hitam yang tertindas itu. Di luar dugaan, Robert justru menolak untuk membantu orang-orang kulit hitam. Robert takut tindakannya justru akan membahayakan karir politiknya di masa depan. Robert juga takut untuk kehilangan pendapatan. Clarence sangat terkejut. Dia mengingatkan Robert tentang janji mereka untuk memberikan hidup mengikut jalan Kristus. Robert menanggapi katanya, "Ya, saya memang mengikut Kristus, tetapi bukan salibnya. Siapa yang akan menolong aku bila nanti aku sengsara? Aku memang mengikut dia, tetapi aku tak mau disalibkan." Lama Clarence memandangi saudaranya itu. Lalu ia berkata, "Robert, kau tidak memiliki iman kepadanya? Bila kau beriman kepadanya, kau pasti percaya bahwa dia akan menyertaimu. Kau bukan pengikut Yesus, kau cuma salah satu penggemarnya." Bapak Ibu Saudara, penulis kitab Ibrani menjelaskan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lebih jauh, penulis menguraikan arti iman
melalui pengalaman hidup para nabi dan juga orang-orang di masa lalu ketika berhubungan dan tunduk kepada Allah. Penulis ingin membantu kita, manusia yang hidup di masa sekarang, untuk memahami tentang Allah. Para nabi dan orang-orang di masa lalu mengenal Allah sebagai penguasa alam semesta, pemelihara seluruh makhluk, penolong saat umat Israel menghadapi rintangan dan masalah hidup. Bagi kita yang hidup di masa ini, pengalaman-pengalaman para nabi dan orang-orang yang hidup di masa lalu merupakan salah satu dasar keyakinan kita kepada Allah yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara, ada satu pertanyaan yang sering muncul di benak kita saat kita menghadapi tantangan dan masalah hidup. Apakah Allah akan menolongku saat kita sedang mengalami kesulitan? Keteguhan iman kita akan kehadiran Allah dan hidup kita seakan-akan ditantang. Disinilah iman kita diuji. Jika kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan, kemudian kita dikabulkan, tentu ini tidak jadi masalah. Masalah baru muncul ketika kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan, lalu seakan-akan tidak ada jawaban apa-apa. Dalam situasi demikianlah seorang bertanya, apakah Tuhan itu ada dalam situasi demikian ketika iman kita sedang menghadapi ujian? Bapak Ibu Saudara, kisah Clarence dan Robert menjadi bahan perenungan bagi setiap kita. Apakah kita akan menjadi Clarence atau Robert? Iman kita kepada Kristus akan diuji ketika kita diperhadapkan dengan begitu banyak persoalan. Apakah kita akan menjadi pengikut Kristus atau hanya sekedar pengagum Dia? Tuhan menghendaki agar kita menjadi pengikut Kristus dengan sepenuh hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, di dalam Kristus benar bahwa di dalam perjalanan mengikut Tuhan tidak selalu mudah. Tuhan tahu bahwa sering kali kami diperhadapkan dengan tantangan kehidupan, persoalan, penderitaan. Tuhan, secara kekuatan manusia mungkin kami ingin mundur, tetapi kami tahu bahwa kami tidak akan mundur karena Tuhan beserta dengan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami pertolongan, dan Tuhan selalu hadir di saat-saat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu, mampukanlah mata hati kami untuk dapat terus memandang kepada Kristus, sehingga iman kami semakin dikuatkan dari hari ke hari, meskipun di tengah tantangan kehidupan. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Sebentar kami akan melanjutkan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami mohon Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Kami mau melangkah di dalam iman bersama dengan Tuhan yang memberi kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan pada pagi hari ini membuat iman kita semakin bertumbuh dan semakin melekat kepada Kristus. Selamat beraktivitas. God bless you.